Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Sylvia Fajrin. Pada pembelajaran matematika hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, Ibu mengajarkan matematika di kelas 8 itu menggunakan aplikasi Zoom atau platform Zoom. Hanya saja pada saat itu banyak siswa yang tidak menghadiri pembelajaran di Zoom tersebut dikarenakan ada yang terkendala dengan sinyal, lalu ada yang kesulitan dalam mendownload aplikasi Zoom dan hal lain sebagainya. Maka dari itu, di sini Ibu membuat video pembelajaran agar siswa yang tidak menghadiri pembelajaran di Zoom tersebut masih bisa mendapatkan materi yang telah Ibu jelaskan. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Nah, di sini kita masuk ke bab baru yaitu tentang materi relasi dan fungsi. Pada pertemuan pertama di bab relasi dan fungsi itu kita akan mempelajari tentang materi relasi. Nah, di sini apa saja yang kita akan pelajari yaitu tentang pengertian relasi itu sendiri, lalu cara menyajikan relasi. Langsung kita masuk ke materi ya. Misalkan di sini coba amati contoh berikut. Dalam suatu kelas diketahui Andi menyukai pelajaran matematika, Rina menyukai pelajaran IPA, Rasya menyukai pelajaran PKN, dan Arini menyukai pelajaran IPS. Jika nama-nama siswa dalam kelas tersebut dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, di sini kita akan mengulang materi kelas 7 yaitu tentang materi himpunan ya. Anak-anak apakah masih pada ingat? Insya Allah masih pada ingat ya. Jadi misalkan ya, nama-nama siswa itu dikelompokkan dalam himpunan A. Maka anggota dari himpunan A itu adalah Andi, Rina, Rasya, dan Arini. Nah, bisa kita tulis dalam notasi himpunannya yaitu himpunan A, anggotanya itu ada Andi, Rina, Rasya, dan Arini. Nah, di sini jangan lupa ya, pakai tanda kurung kurawal ya, karena tanda kurung kurawal itu merupakan lambang dari suatu himpunan. Baik anak-anak, bisa dipahami ya. Lalu, sedangkan mata pelajaran dapat dikelompokkan dalam himpunan B, maka anggota himpunan B itu adalah matematika, IPA, PKN, dan IPS. Nah, bisa kita tulis dalam bentuk himpunan yaitu himpunan B, anggotanya ada matematika, IPA, PKN, dan IPS. Di sini pakai tanda koma ya anak-anak, dan pakai tanda kurung kurawal, jangan lupa. Lalu, maka hubungan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu apa hubungannya? Nah, jadi hubungan anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu adalah menyukai pelajaran. Kenapa menyukai pelajaran? Karena kan di sini kita hubungkan kan anggota himpunan A-nya itu kan ada nama-nama siswa. Lalu anggota himpunan B-nya itu adalah mata pelajaran. Di sini kan berarti jadinya Andi menyukai pelajaran matematika. Lalu Rina menyukai pelajaran IPA, Rasya menyukai pelajaran PKN, Arini menyukai pelajaran IPS. Nah, maka hubungannya adalah menyukai pelajaran. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Misalkan pada saat istirahat, Salma dan teman-temannya itu memesan makanan di kantin. Salma itu memesan makanan kebab, lalu Dina dan Salsa memesan burger, Anggi memesan takoyaki, dan Farah itu memesan batagor. Lalu dimisalkan dalam himpunan A itu anggotanya ada Salma, Dina, Salsa, Anggi, dan Farah. Lalu dalam himpunan B itu adalah anggotanya ada kebab, burger, takoyaki, dan batagor. Nah, di sini kan himpunan A itu nama-nama siswanya, lalu himpunan B itu nama-nama makanan yang dipesannya ya. Maka dari itu hubungan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah hubungannya itu adalah memesan makanan. Lalu relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah memesan makanan. Jadi relasi itu merupakan suatu hubungan ya anak-anak. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dipahami ya. Agar bisa lebih memahami, di sini Ibu mempunyai contoh lagi. Dari himpunan A dan himpunan B itu terdapat hubungan keluarga. Dimisalkan himpunan A itu adalah nama suami, lalu himpunan B itu adalah nama istri. Lalu di himpunan A itu anggotanya ada Daniel, Rizky, dan Hanif.
Dan di himpunan B, anggotanya itu ada Chelsea, Sarah, dan Safira. Di sini kita kelompokkan ya, tulis anggota himpunan A-nya itu kan ada Daniel, Rizky, dan Hanif. Lalu di anggota himpunan B itu kita tulis ada Chelsea, Sarah, dan Safira. Katanya kan himpunan A itu merupakan nama-nama suami, lalu himpunan B itu adalah nama-nama istri. Misalnya kita hubungkan ya, Daniel itu suaminya dari Chelsea, lalu Rizky itu suami dari Sarah, Hanif itu suami dari Safira. Maka hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu adalah suami dari ya. Jadi relasi himpunan A ke himpunan B itu adalah suami dari. Kan Daniel itu suami dari Chelsea, Rizky itu suami dari Sarah, lalu Hanif itu suaminya dari Safira. Jadi relasi atau hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B itu adalah suami dari. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya di sini Ibu mempunyai contoh lagi nih. Diketahui himpunan A itu adalah nama-nama ibu kota dan himpunan B itu adalah nama-nama provinsi. Misalkan himpunan A itu anggotanya ada Bandung, Jayapura, dan Denpasar. Lalu himpunan B itu anggotanya ada Bali, Jawa Barat, Papua, dan NTB. Nah, kita tuliskan ya anggota-anggotanya seperti ini. Di himpunan A itu kan ada Bandung, Jayapura, dan Denpasar. Lalu di himpunan B itu ada Bali, Jawa Barat, Papua, dan NTB. Katanya juga himpunan A itu merupakan ibu kota. Lalu himpunan B itu merupakan nama-nama provinsi. Maka bisa kita hubungkan ya anak-anak. Bandung itu kan merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Barat ya. Jadi kita hubungkan seperti ini. Lalu Jayapura itu merupakan ibu kota dari Papua, dari provinsi Papua. Maka kita hubungkan seperti ini. Dan Denpasar itu merupakan ibu kota dari provinsi Bali. Lalu apa sih hubungan dari anggota A ke himpunan anggota B? Maka hubungannya itu adalah ibu kota dari ya. Nah, Bandung kan ibu kota dari Jawa Barat. Lalu Jayapura itu ibu kotanya dari Papua. Denpasar itu ibu kotanya dari Bali. Maka hubungan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah ibu kotanya dari. Lalu relasi himpunan A ke himpunan B itu adalah ibu kota dari. Nah, kenapa di sini NTB tidak dihubungkan atau tidak dipasangkan? Karena di himpunan A itu tidak ada ibu kotanya dari NTB. Jadi NTB ini tidak dipasangkan ya anak-anak. Bisa dipahami ya sampai sini. Kita lanjutkan. Di sini ada soal lagi nih. Diketahui relasi himpunan A ke himpunan B itu adalah lebih dari. Kita garis bawahi di sini lebih dari katanya. Dimisalkan himpunan anggota A itu ada 2, 3, dan 4. Lalu ada himpunan B anggotanya 1, 4, 5, dan 6. Maka bisa kita tuliskan ya seperti ini. Di himpunan A itu anggotanya ada 2, 3, dan 4. Lalu di anggota himpunan B itu ada 1, 4, 5, dan 6. Dan yang diketahui relasinya itu adalah lebih dari. Nah, menurut kalian ya, di sini kan ada 2, 3, dan 4. Jika dihubungkan dengan relasi lebih dari, maka dipasangkan di himpunan B-nya itu dengan angka berapa saja di sini. Maka kita pasangkan semua anggota di himpunan A itu kita pasangkan dengan angka 1 ya. Dengan anggota yang di himpunan B itu dengan angka 1. Karena kan 2 itu lebih dari 1. Lalu 3 itu lebih dari 1 juga. 4 itu lebih dari 1. Nah, kenapa 4, 5, 6 itu tidak dipasangkan? Karena tidak ada hubungannya ya dengan anggota himpunan A. Jika dipasangkan itu bisanya kurang dari ya. Karena kan 2 itu kurang dari 4 gitu ya. Bisa dipahami ya sampai sini anak-anak. Jadi yang anggotanya himpunan A itu semuanya dipasangkan dengan anggota himpunan B yang angka 1. Karena terpenuhi ya, lebih dari di sini relasinya. Bisa dipahami ya. Lalu ada lagi soal. Diketahui anggota himpunan A itu ada 2, 3, dan 4. Lalu anggota himpunan B itu ada 4, 7, 9, 16, dan 20. Di sini bisa kita tulis anggota-anggotanya ya.
Anggota himpunan A itu ada 2, 3, dan 4. Lalu anggota himpunan B itu ada 4, 7, 9, 16, dan 20. Nah, di sini sudah dipasangkan ya. Sudah dipasangkan nih, angka 2 ini dipasangkan dengan 4. Lalu 3 itu dipasangkan dengan 9. 4 itu dipasangkan dengan 16. Kira-kira apa sih hubungan atau relasinya dari himpunan A ke himpunan B? Maka misalnya gini ya, 2 itu titik-titik dari 4, 3 itu titik-titik dari 9, 4 itu titik-titik dari 16. Maka hubungannya itu adalah akar pangkat 2 dari, ya kan? Karena kan 2 itu kan akar pangkat 2 dari 4. Lalu kan 3 itu akar pangkat 2-nya dari 9, dan 4 itu akar pangkat 2-nya dari 16. Maka relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah akar pangkat 2 dari. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi, apa itu relasi? Nah, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Di sini kita garis bawahi ya, adalah suatu aturan. Jadi relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Nah, misalkan di sini nih ada contoh lagi. Ada himpunan M dan himpunan N. Himpunan M itu anggotanya ada dolar, euro, rupiah, dan won. Lalu di himpunan N itu anggotanya ada Amerika, Eropa, Indonesia, Korea, dan Cina. Nah, di sini dipasangin nih, dolar itu dipasangkannya dengan Amerika. Lalu euro itu dipasangkannya dengan Eropa, rupiah itu dipasangkannya dengan Indonesia, won itu dipasangkan dengan Korea. Nah, kira-kira nih hubungan atau relasinya itu apa ya? Nah, kan hubungannya itu adalah mata uang dari, ya kan? Jadi kan dolar itu kan mata uang dari Amerika. Lalu euro itu mata uangnya dari Eropa, rupiah itu mata uangnya dari Indonesia, won itu mata uangnya dari Korea maksudnya. Nah, di sini Cina tidak dipasangkan kan dengan himpunan M karena tidak terpenuhi. Di sini tidak ada mata uang dari Cina, ya kan? Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan materinya. Di sini ada cara menyajikan relasi. Nah, cara menyajikan suatu relasi itu yaitu dengan cara yang pertama ada diagram panah, lalu yang kedua ada himpunan pasangan berurutan, yang ketiga itu ada diagram kartesius. Bisa dilihat ya gambarnya. Ini bentuk diagram panah. Seperti soal-soal yang sebelumnya tadi Ibu jelaskan, itu merupakan cara penyajian relasi dengan diagram panah. Lalu yang kedua itu ada himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini kayak gini nih bentuknya nih, ada kurung kurawal. Nah, ini kan himpunan ya. Jadi, himpunan pasangan berurutan itu seperti ini bentuknya. Contoh ya ini mah. Lalu diagram kartesius ini seperti itu. Seperti ini nih, diagram kartesius. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini cara pertama nih, cara menyajikan relasi yang pertama dengan diagram panah. Nah, misalkan diketahui ada himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B itu anggotanya 2, 3, dan 4. Nah, di sini relasi R itu dari himpunan A ke himpunan B itu adalah faktor dari. Bisa kita garis bawahi faktor dari ya. Nah, di sini kita tuliskan semua anggota himpunan A-nya ada apa saja. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan anggota himpunan B-nya itu ada 2, 3, dan 4. Nah, kita hubungkan kan dengan suatu aturan relasi faktor dari. Kira-kira gimana nih cara menghubungkannya? Nih, 1 itu kan faktor dari 2 ya. Lalu 1 juga faktor dari 3. Lalu 1 faktor dari 4. Nah, selanjutnya 2. 2 itu faktor dari 2. 2 juga faktor dari 4. Lalu sekarang yang ketiga. 3 itu faktor dari 3. Lalu 4 itu faktor dari 4. Nah, di sini 5 itu kenapa tidak dihubungkan oleh anggota himpunan B? Karena tidak ada yang memenuhi syarat faktor dari. Kan di sini kan faktor dari 5 itu tidak ada ya di himpunan B. Jadi himpunan angka 5 ini, anggota himpunan A ini yang angka 5 tidak dihubungkan ke sini, ke anggota himpunan B karena tidak ada. Harusnya kan 5 itu sama 10 gitu ya. Di sini kan tidak ada 10, jadi
tidak dihubungkan angka 5-nya. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya ada contoh lagi nih. Diketahui ketua kelas sedang mendata ukuran sepatu siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Solo. Lalu ukuran sepatu Dina dan Silvi itu 39. Ukuran sepatu Vicky dan Ratna itu 40, ukuran sepatu Reza dan Harno itu 41, ukuran sepatu Doni itu 42. Nah, di sini jika A adalah himpunan ukuran sepatu dan B itu adalah himpunan nama siswa, maka tuliskan anggota himpunan A dan B dan sajikan dengan diagram panah. Jika relasi R itu dari himpunan A ke himpunan B adalah ukuran sepatu dari. Maka di sini kita tuliskan dulu ya anggota-anggota dari himpunannya. Di sini ada anggota himpunan A itu terdiri dari 39, 40, 41, dan 42. Lalu anggota dari himpunan B itu kan Doni, Dina, Reza, Vicky, Harno, Ratna, dan Silvi. Maka kita tuliskan semua kelompok himpunan A itu seperti di sini. Di sini ada 39, 40, 41, dan 42 untuk anggota himpunan A-nya. Lalu untuk anggota himpunan B-nya ada Doni, Dina, Reza, Vicky, Harno, Ratna, dan Silvi. Lalu nih, kita hubungkan dengan aturan suatu relasi itu adalah ukuran sepatu dari. Maka kita hubungkan ukuran sepatu 39 itu kita hubungkan dengan Dina ya. Lalu ukuran 39 juga dihubungkan dengan Silvi. Lalu 40 itu dihubungkan dengan Vicky, 40 juga dihubungkan dengan Ratna, lalu 41 dihubungkan dengan Reza, 41 dihubungkan dengan Harno, dan yang terakhir ukuran sepatu 42 itu dihubungkan dengan Doni. Ya, karena kan 39 itu menurut soal ukuran sepatunya dari Dina. Lalu 39 juga ukuran sepatu dari Silvi, 40 itu ukuran sepatu dari Vicky, lalu 40 juga ukuran sepatu dari Ratna, 41 itu ukuran sepatu dari Reza, 41 juga ukuran sepatu dari Harno, lalu yang terakhir 42 itu ukuran sepatu dari Doni. Bisa dipahami ya anak-anak, ini merupakan contoh penyajian relasi dengan diagram panah. Selanjutnya itu ada cara yang kedua nih, cara menyajikan relasi yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Nih, di sini contoh soalnya sama seperti tadi. Diketahui himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B itu adalah 2, 3, dan 4. Nah, di sini misalkan relasi R itu dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari. Nah, tadi kan udah kita iniin ya, udah kita tahu 1 itu merupakan faktor dari 2. Maka di sini kita tulis 1,2 ya. Nah, 1 itu kan anggota himpunan A dan 2-nya itu anggota himpunan B. Kita tulis seperti ini 1,2. Selanjutnya 1 itu faktor dari 3, maka kita tulis 1,3. Selanjutnya 1 juga merupakan faktor dari 4. Kita tulis 1,4 ya. Selanjutnya 2 itu faktor dari 2, kita tulis 2,2. 2 itu faktor dari 4, kita tulis 2,4. Lalu 3 itu faktor dari 3, kita tulis 3,3. Dan yang terakhir 4 itu faktor dari 4, kita tulis 4,4. Maka cara himpunan pasangan berurutannya itu adalah R sama dengan 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, dan 4,4. Kita sajikan seperti ini. Himpunan pasangan berurutannya, R itu artinya relasi, jadi himpunan relasi itu anggotanya 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, dan 4,4. Ini namanya himpunan pasangan berurutan. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya ada contoh soal lagi nih di sini. Diketahui ketua kelas sedang mendata ukuran sepatu siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Solo. Ini yang kayak tadi ya contoh soalnya. Nah, ukuran sepatu Dina dan Silvi 39, ukuran sepatu Vicky dan Ratna itu 40, ukuran sepatu Reza dan Harno itu 41, ukuran sepatu Doni itu 42. Jika A itu adalah himpunan ukuran sepatu dan B itu adalah himpunan nama siswa, maka tuliskan anggota himpunan A dan B-nya dan sajikan dengan himpunan berurutan. Himpunan pasangan berurutan maksudnya. Jika relasi R dari himpunan A ke himpunan B itu adalah ukuran sepatu dari.
Maka di sini kan kita pasangkan dulu nih ya dengan diagram panah, 39 itu dengan Dina. Maka kita tulis di sini 39, Dina. Lalu 39 juga dengan Silvi dihubungkannya, maka kita tulis 39, Silvi di sini. Lalu ada 40 dengan Vicky, kita tulis 40, Vicky. Lalu 40 juga dengan Ratna ya, dihubungkan, maka kita tulis 40, Ratna. Selanjutnya 41 itu dengan Reza, dihubungkannya kita tulis 41, Reza di sini. Lalu 41 dengan Harno dihubungkannya, kita tulis 41, Harno. Lalu 42 dengan Doni, kita tulis yang terakhir 42 dengan Doni. Maka himpunan pasangan berurutannya itu adalah, himpunan pasangan berurutan dari relasinya itu adalah 39, Dina, 39, Silvi, 40, Vicky, 40, Ratna, 41, Reza, 41, Harno, dan yang terakhir 42, Doni. Ini merupakan cara penyajian relasi dengan bentuk himpunan pasangan berurutan. Bisa dipahami ya anak-anak sampai sini. Lalu yang ketiga, cara penyajian relasinya itu dengan diagram Kartesius. Nah, di sini contoh soal yang kayak tadi juga, diketahui himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B-nya itu adalah 2, 3, dan 4. Relasi R dari himpunan A ke himpunan B itu adalah faktor dari. Bisa kita tuliskan di sini dengan diagram panahnya seperti ini, bentuknya seperti tadi ya. Lalu himpunan pasangan berurutan juga kayak gini ya. Nah, di sini gimana sih diagram Kartesiusnya? Di sini 1,2. Yang pertama itu kan 1,2 ya. 1 itu faktor dari 2. Maka kita tulis di sini. Nah, Ibu lupa. Jadi sumbu X itu merupakan, kita tulisnya itu semua anggota himpunan A ya. Jadi sumbu X itu merupakan himpunan A dan sumbu Y itu merupakan himpunan B ya. Jadi semua anggota himpunan A kita tulis di sumbu X dan semua anggota himpunan B itu kita tulis di sumbu Y. Maka kita bisa berikan titik di sini ya, 1,2. 1,2 kan yang pertama. Jadi kita tuliskan titiknya di sini. Kan 1 itu anggota himpunan A ya, dan 2 itu anggota himpunan B. Maka kita tulis titiknya seperti ini. Selanjutnya 1,3 seperti apa? Nah, di sini ya, 1,3. Lalu 1,4 di atasnya. Ya, 1,4 berarti kan 1 itu anggota himpunan A dan 4 itu anggota himpunan B. Selanjutnya 2,2. 2,2 itu di sini. Nih ya, 2 itu kan anggota himpunan A, dan 2 itu anggota himpunan B. Kita hubungkan, titiknya seperti ini. Selanjutnya, ada 2,4 ya. 2,4 di sini nih. Jadi kan 2 itu anggota himpunan A, dan 4 itu anggota himpunan B, maka kita hubungkan, titiknya ada di sini. Ya, lalu 3,3 di mana? 3,3 di sini. Ya, 3 himpunan A, anggota himpunan A, dan 3 juga anggota himpunan B, maka kita hubungkan ada di sini titiknya, ya. Selanjutnya 4,4. 4,4 di mana? Nah, di sini 4,4. Karena kan 4 itu anggota himpunan A dan 4-nya itu anggota himpunan B. Jadi titiknya ada di sini, kita dihubungkan ya, titiknya ada di sini. Nah, di sini bentuk cara penyajian relasi dengan diagram Kartesius. Bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya ada contoh soal lagi nih yang kayak tadi. Nah, kan katanya himpunan pasangan berurutannya itu kan 39, Dina nih ya. Terus ada 39, Silvi, 40, Vicky, 40, Ratna, 41 Reza, 41, Harno, dan 42, Doni. Nah, di sini kita bentuk diagram Kartesiusnya seperti apa? Di sini kan sumbu X itu merupakan anggota himpunan dari A, dan sumbu Y itu merupakan anggota himpunan dari B. Maka kita tulis ukuran sepatunya itu di sumbu X ya, anggota himpunan A kan, ukuran sepatu itu. Lalu anggota himpunan B atau nama-nama siswanya itu kita tulis di sumbu Y. Maka kita hubungkan ya, kan katanya 39, Dina. Maka di sini kan 39 nih. Dinanya ada di sini. Maka titiknya itu ada di sini.
Lanjut, 39, Silvi. 39-nya di sini, Silvinya di sini. Jadi titiknya seperti ini. Di sini ya titiknya. Lalu 40, Vicky. 40-nya ada di sini, Vicky-nya di sini. Nah, berarti kita tuliskan titiknya seperti ini. Kita hubungkan Vicky dan 40-nya. Lanjut, 40, Ratna. 40, Ratna itu di sini ya anak-anak. Nih, 40 dan Ratna kita hubungkan, maka titiknya ada di sini. Selanjutnya, 41, Reza ya. 41, Reza ada di sini. 41-nya dan Rezanya kita hubungkan, maka titiknya itu kita tuliskan di sini. Selanjutnya, 41, Harno. 41 dan Harno. Nah, di sini ya, 41 itu anggota himpunan A dan Harnonya anggota himpunan B. Kita hubungkan. Jadi, titiknya ada seperti ini. Selanjutnya, 42, Doni. 42, Doni seperti ini ya. 42 itu anggota himpunan A dan Doninya itu anggota himpunan B. Maka kita tuliskan titiknya di sini, dihubungkan. Bisa dipahami ya anak-anak, di sini merupakan cara penyajian himpunan, cara penyajian relasi dengan diagram Kartesius. Nah, di sini ada soal lagi nih, ayo berlatih. Soalnya itu, buatkan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan koordinat Kartesius dari relasi yang diketahui antara himpunan A ke himpunan B. Di sini ada dua soal yang pertama dan soal yang kedua. Soal yang pertama itu anggota himpunan A-nya itu terdiri dari 0, 1, 2, dan 5. Lalu anggota himpunan B-nya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, di sini hubungan atau relasi dari himpunan A ke himpunan B-nya itu adalah 1 kurangnya dari. Maka bisa kita jawab ya nanti. Nah, di sini soal nomor 2 dulu. Himpunan A itu anggotanya ada 2, 4, dan 8. Lalu anggota himpunan B itu ada 1, 2, 4, dan 8. Nah, relasi R dari himpunan A ke himpunan B itu adalah 2 kalinya dari. Maka bisa kita tuliskan ya, yang pertama itu relasi R adalah 1 kurangnya dari. Di sini pakai diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan koordinat Kartesius. Semuanya ditanyakan ya anak-anak. Lalu berarti kan di sini kan ada 0, 1, 2, 5, lalu ada 1, 2, 3, 4, 6 di himpunan B. Kita hubungkan ya. 0 itu kan 1 kurangnya dari 1, ya enggak? Lalu 1 itu 1 kurangnya dari 2, lalu 2 itu berpasangan dengan 3, karena kan 2 itu 1 kurangnya dari 3. Dan yang terakhir, 5 itu kita pasangkan dengan 6, karena 5 itu 1 kurangnya dari 6. Nah, kenapa di sini 4 tidak dipasangkan? Karena kan di sini tidak ada hubungannya ya di himpunan A. Kalau misalnya mau dipasangkan, maka di sini harus ada angka 3 ya, karena kan 3 itu 1 kurangnya dari 4. Tapi karena tidak ada di himpunan A, maka 4 itu tidak dipasangkan. Bisa dipahami ya anak-anak? Maka ini merupakan bentuk dari diagram panah ya, untuk relasinya 1 kurangnya dari. Selanjutnya, untuk himpunan pasangan berurutannya bagaimana? Nah, maka himpunan pasangan berurutannya itu adalah relasi R yang anggotanya itu ada 0,1. Di sini kan dihubungkan ya, 0 dengan 1, maka kita tulis 0,1. Lalu di sini 1 dihubungkan dengan 2, maka kita tulis 1,2. Dan 2 itu dihubungkan dengan 3, kita tulis 2,3. Selanjutnya 5 itu dihubungkan dengan 6, kita tulis 5,6. Maka himpunan pasangan berurutannya itu adalah 0,1, 1,2, 2,3, dan 5,6. Jangan lupa pakai tanda kurung kurawal ya anak-anak. Bisa dipahami ya. Lalu di sini gimana diagram koordinat Kartesiusnya? Nah, di sini kan sumbu X itu merupakan himpunan anggota dari A. Nah, lalu sumbu Y itu merupakan anggota himpunan dari B. Nah, di sini kan pertama itu 0,1. 0 itu himpunan A dan 1 itu anggota himpunan B. Kita tulis titiknya seperti ini ya.
Karena kan ini satunya itu punya B, punya anggota himpunan B, dan 0 kan di sini ya perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, atau himpunan A dengan himpunan B perpotongan. Jadi kan 0-nya di sini ya. Jadi kita tuliskan titiknya seperti ini, 0,1. Lalu 1,2 bagaimana? 1,2 seperti ini. Nah, 1 itu kan anggota himpunan A, dan 2 itu anggota himpunan B, maka kita hubungkan. Kita tuliskan titiknya seperti ini. Lalu yang ketiga itu 2,3. 2 itu kan anggota himpunan A, dan 3 itu anggota himpunan B. Kita hubungkan. Nah, di sini titiknya. Tuliskan di sini titiknya, berarti kan 2,3 ya. Nah, lalu 5,6 seperti apa? Seperti ini. 5,6 kan 5 itu anggota himpunan A dan 6 itu anggota himpunan B. Kita hubungkan keduanya. Nah, di sini jadi kita tuliskan titiknya. Bisa dipahami ya. Ini merupakan diagram panah. Diagram kartesius. Nah, ini merupakan diagram panah dan ini adalah himpunan pasangan berurutan. Bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini ada himpunan A, anggotanya 2, 4, 8, dan himpunan B itu anggotanya 1, 2, 4, dan 8. Nah, katanya relasinya itu adalah 2 kalinya dari. Maka bentuknya seperti apa? 2 itu dihubungkan dengan 1. Karena kan 2 itu 2 kalinya dari 1. Selanjutnya 4 dihubungkan dengan 2, karena kan 4 itu 2 kalinya dari 2, ya kan? Lalu selanjutnya 8 dihubungkan dengan 4, karena 8 itu adalah 2 kalinya dari 4. Nah, kenapa di sini 8 tidak dihubungkan dengan anggota himpunan A? Karena tidak ada yang sesuai, tidak terpenuhi gitu ya. Misalnya kalau mau dihubungkan, di anggota A itu harus ada angka 16, baru bisa terpenuhi relasinya. 16 kan 2 kalinya dari 8. Karena tidak ada angka 16 di himpunan A, maka angka 8 di sini tidak dihubungkan ya anak-anak. Bisa dipahami ya. Maka selanjutnya himpunan pasangan berurutannya seperti apa? Nah, seperti ini. Himpunan relasi R itu 2,1, 4,2, 8,4. Masing-masing kita hubungkan kan, 2 dengan 1, maka kita tulis 2,1. Selanjutnya 4 dipasangkan dengan 2, 4,2 ditulisnya. Selanjutnya 8 dihubungkan dengan 4, ditulis 8,4. Maka himpunan pasangan berurutannya seperti ini, yaitu himpunan relasi dari R itu adalah 2,1, 4,2, dan 8,4. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya diagram kartesiusnya seperti apa? Nah, kan di sini sumbu X itu merupakan anggota himpunan dari A dan sumbu Y itu merupakan anggota himpunan dari B. Nah, di sini yang pertama itu 2,1. 2 itu anggota himpunan A dan 1 itu anggota himpunan B. Maka kita tuliskan di sini ya, 2 untuk A dan satunya untuk B. Maka kita titikkan, kita beri titik seperti ini di sini ya. Selanjutnya 4,2 seperti apa? 4,2 di sini 4-nya anggota himpunan A dan 2-nya itu anggota himpunan B. Kita hubungkan, kita beri titik di sini. Selanjutnya 8,4. 8,4 di sini ya. 8 itu anggotanya A dan 4 itu anggotanya B. Maka kita hubungkan seperti ini titiknya. Maka seperti itu. Ini bentuk diagram kartesiusnya. Nah, ini diagram panahnya, dan ini himpunan pasangan berurutannya. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, ada lagi contoh soal nih, suruh berlatih lagi. Sebutkan relasi antara himpunan A ke himpunan B. Di sini ada diagram kartesius ya anak-anak. Nah, di sini ada sumbu X-nya itu anggota himpunan A, dan sumbu Y-nya itu adalah anggota himpunan B. Di sini anggota himpunan angka 1 itu dihubungkan dengan 2 di anggota himpunan B. Kita tulisnya 1,2 kan. Nah, di sini 2 itu di himpunan A dihubungkan dengan 3 di himpunan B. Maka kita tulis 2,3. Selanjutnya ada 5 di himpunan A dan dihubungkan dengan angka 6 di himpunan B. Kita tulis 5,6. Nah, di sini kan disuruhnya, dimintanya relasi yang tepat antara himpunan A ke himpunan B itu apa? Nah, di sini kan 1 itu titik-titik dari 2. Kira-kira apa? 2 itu titik-titik dari 3. Kira-kira apa juga? Selanjutnya 5 titik-titik dari 6. Nah, apa ya hubungannya dari ketiga titik ini?
maka hubungan relasinya itu adalah 1 kurangnya dari. Karena kan 1 itu 1 kurangnya dari 2, lalu 2 itu 1 kurangnya dari 3, dan 5 itu 1 kurangnya dari 6. Maka relasi atau hubungan antara himpunan A ke himpunan B dari diagram Kartesius ini adalah 1 kurangnya dari. Nah, sekian penjelasan materi relasi dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.